Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Wulandari, CGP Angkatan 8, Kabupaten Bangka, dengan fasilitator Ibu Asina SPD dan pengajar praktik Bapak Purwanto SPD. Berikut tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siapakah Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara adalah sang bapak pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional asal Yogyakarta. Nama asli beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan kebudayaan merupakan hal yang dinamis. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mawon karso, tut wuri handayani. Tugas pendidik adalah menuntun. Pendidikan dan kebudayaan merupakan kesatuan. Pendidikan adalah perubahan budi pekerti, mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran yang berpusat pada murid menitik beratkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani, dapat mendorong murid terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Proses pembelajaran yang berpusat pada murid memberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Karakteristik pembelajaran yang berpusat pada anak. Pertama, manusia merdeka. Pendidikan bertujuan agar anak selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Anak adalah manusia yang merdeka, namun merdeka yang bertanggung jawab. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir dan batin, tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Ki Hajar Dewantara. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar tanpa ada tekanan, tanpa ada perasaan takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapatnya, dan mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan keinginan anak masing-masing. Guru tidak memaksa anak untuk menghasilkan karya sesuai dengan keinginan guru. Dorongan psikologi merupakan hal yang penting dalam proses belajar, karena dapat membangun rasa ingin tahu, motivasi, dan disiplin yang kuat pada diri anak. 2. Mengembangkan bakat dan minat anak. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. 3. Kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Ki Hajar Dewantara. Cara belajar dan interaksi murid pada tahun 2023 sangat berbeda dengan murid pada tahun 2000. Saat ini anak lebih menguasai teknologi dibandingkan dengan orang tua. Proses pendidikan harus terus dinamis mengikuti perkembangan zaman. Cara mendidik dan menuntun murid pun terus berubah menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, menyesuaikan dengan kondisi zaman dan kondisi alam sekitar. Maka, didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Kekuatan konteks sosial budaya kultural di suatu daerah hendaklah diterapkan dalam proses pengajaran dan pendidikan yang diperoleh anak. Misalnya,
dengan ikut melestarikan dan memelihara tradisi daerah dan bekerja sama dalam merayakan hari-hari besar keagamaan. Hal ini dapat menebalkan rasa saling menghargai dan menghormati dalam keberagaman, atau bisa kita sebutkan juga dengan toleransi. Berikut adalah beberapa contoh pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah dalam rangka melestarikan kebudayaan dan memperingati Hari Besar Keagamaan. 4. Semboyan Ki Hajar Dewantara Ing ngarsa sung tulodo, ing madia mangun karsa, tutburi handayani. Di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan daya kekuatan. Guru dan orang tua adalah pribadi yang memberikan teladan bagi anak-anak untuk mengembangkan nilai-nilai luhur kemanusiaan agar menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti yang baik. Peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Budi pekerti adalah keselarasan hidup antara cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri, kesadaran sosial, serta bertanggung jawab dalam membuat keputusan untuk kemerdekaannya dan kemerdekaan orang lain. Guru harus memberikan semangat dan dukungan yang dibutuhkan murid. Guru bersama orang tua bekerja sama membangun semangat murid untuk tidak menyerah dalam menghadapi kendala-kendala dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Guru bersama orang tua mendorong dan menggali potensi anak, serta peduli dan penuh kasih sayang. Jika kita sebagai seorang guru yang diibaratkan sebagai petani, murid adalah benih-benih padi dan tuntunan adalah cara merawat dan memelihara benih agar tumbuh menjadi baik dan menjadi tanaman yang subur. Kita tidak dapat memaksakan benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung atau lainnya. Benih padi akan tetap tumbuh menjadi tanaman padi. Namun, kita dapat menuntun benih padi tumbuh menjadi tanaman padi yang baik dan subur. Begitu juga kita sebagai seorang guru. Kita tidak dapat memaksakan keinginan kita kepada murid. Kita harus menuntun murid sesuai dengan bakat dan minat masing-masing sehingga murid mencapai individu yang selamat, bahagia, dan berbudi pekerti baik. Tantangan dan solusi penerapan Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran di kelas. Tantangan: kurangnya motivasi murid dalam belajar sehingga sulit menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak. Solusinya, guru dapat menggunakan metode dan media pembelajaran inovatif seperti penggunaan bahan-bahan yang ada di sekeliling murid sebagai media pembelajaran, sehingga murid lebih tertarik dan termotivasi dalam proses pembelajaran. Selain itu, dapat membuat murid berperan aktif dalam menemukan pengetahuannya sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam, Guru Penggerak.